Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dan peliharalah yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras, dan yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang mukmin agar menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, yang bahan bakarnya sendiri adalah terdiri dari manusia dan dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan menjaga keluarga karena mereka merupakan amanah yang harus dipelihara kesejahteraannya, baik jasmani maupun rohani. Salah satu di antaranya cara menyelamatkan keluarga adalah dengan mendirikan sholat dan bersabar, seperti pada surat Toha ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu dengan melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakan. Mungkin sekian dari tilawah pada pagi hari ini saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Ustaz Sam, semoga yang mendengarkan dan membaca untuk mendapatkan pahala juga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Mas Andri. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan rangkaian acara kita di kegiatan selanjutnya ya, di rangkaian selanjutnya untuk kegiatan kita di ngopi pagi ya, karena ngopi pagi spesial pagi ini nih ya, spesial edition yang insya Allah kita akan membahas tentang family leadership ya gitu kan. Dan teman-teman ya, mungkin Bapak Ibu atau yang hari ini atau pagi ini yang mungkin sebenarnya sendiri ya, atau kalau sudah dengan pasangannya bisa diajak juga nih untuk pagi hari ini kita bisa belajar bareng-bareng tentang family leadership bersama Abi Ridwan Abadi. Ya, insya Allah banyak hal yang nantinya kita bisa dapatkan insight dan pelajaran yang menarik pastinya ya. Dan jika suami istri atau saling pasangannya bisa hadir, nah, bisa diajak. Alhamdulillah
Abi Ridwan sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah akan membersamai kita selama 1 jam ke depan ya. Kepada Abi Ridwan Abadi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa la zidni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Insyaallah, tabarakallah ya. Alhamdulillah teman-teman semua, sahabat semua, santri-santri semua. Hari ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk kita bisa bersilaturahim ya di webinar kita di pagi hari ini di acara Ngopi Pagi. Ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan seri kita, pertemuan kita kali ini masih di sesi atau di materi tentang family leadership ya. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, ada beberapa tingkatan dalam leadership ya. Tingkatan pertama kita adalah self leadership, bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri, menaikkan level kita dari dependent menjadi independent sampai interdependent. Mulai dari mampu memimpin diri kita sendiri, lalu bisa mampu memimpin orang lain. Ya. Nah, ketika kita sudah mampu selesai dengan diri kita, maka kita akan naik di fase kedua. Fase kedua itu adalah apa? Bagaimana kita bisa memimpin orang lain yang terkecil dulu, nggak usah jauh-jauh. Itu adalah bagaimana kita bisa memimpin lingkungan keluarga kita. Ya, jadi bagi seorang suami bisa memimpin keluarganya, bagi seorang ibu bisa memimpin anak-anaknya, bagi seorang kakak bisa memimpin adik-adiknya dan seterusnya. Nah, maka di dalam family leadership, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin untuk di dalam rumah tangga kita. Ya, bagi seorang anak pun bagaimana kita berperilaku untuk kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, saling ridho satu dengan yang lainnya. Maka ini adalah bagian untuk kita bisa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, insya Allah. Ya. Oh, udah lama nggak ketemu Mas Bintang. Gimana kabarnya Mas Bintang? Ya, ini Bu Rita, Mas Fajar, dan lain-lain. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, kemarin luar saya ke biasa sehat Surabaya. lagi ya, Coach. Kemarin saya ke Surabaya nggak ketemu kita ya. Kapan tuh, Coach? Acara bisnis kelas. Oh, yang Akidah. Bisnis kelasnya Surabaya. Oh, bisnis kelas. Saya sudah daftar itu, Coach. Cuman barengan, saya harus pergi ke Pacitan. Oh, oke. Ya. Tuh, Mas Andri udah kelihatan saya screen saya? Sudah, Abi. Ya. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan. Pertama, kita sebagai pribadi. Ini circle pertama kita. Lalu setelah kita sebagai pribadi, naik ke level kedua, nah, ini circle kehidupan kita. Kita sebagai dari anggota keluarga. Lalu lebih besar lagi circle kehidupan kita. Nah, barulah di sini ada namanya bisnis. Lebih besar lagi, baru kita berbicara masyarakat. Nah, ini publik ya, atau masyarakat. Ini adalah pilar-pilar pondasi ketika kita berbicara tentang leadership. Leadership yang pertama adalah self-leadership. Self-leadership, saya singkat dengan self-leadership. Bagaimana kita bisa selesai dengan diri kita, bagaimana kita menemukan jati diri kita, bagaimana kita menjadi hamba insan yang terbaik, yang kita mengenal Tuhan kita. Nah, self leadership adalah poin bagaimana kita selesai dengan diri. Jadi memimpin diri kita sendiri, kita mengenal Tuhan kita mengenal diri kita menemukan jati diri kita, dan kita mampu memimpin diri kita. Nah, kalau mereka sudah selesai dengan diri, kalau kita sudah selesai dengan diri kita, maka kita akan naik ke level kedua, yaitu apa? Bagaimana kita memimpin keluarga. Nah, jadi setelah kita selesai dengan diri, maka kita berbicara tentang keluarga. Nah, makanya di sini kita sebut namanya kemarin adalah family leadership. FL ini adalah family leadership.
Bagaimana kita mampu memimpin keluarga kita, satu visi, satu tujuan, bukan hanya tentang diri kita. Kenapa? Karena di dalam keluarga ada banyak orang, ada banyak kepala. Ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada anak-anak, ya, ada mertua. Nah, maka di family leadership bagaimana kita bisa selesai di dalam rumah tangga kita. Karena ini adalah fondasi untuk yang berikutnya. Berikutnya apa? Maka berikutnya ada namanya baru masuk ke ranah tataran bisnis. Nah, leadership kita di dalam bisnis kita. Nah, kepemimpinan kita. Nah, mereka yang belum selesai di dalam circle sebelumnya, mereka yang belum selesai dalam konteksnya rumah tangga, pasti ketika mereka masuk di bisnis, nah, ini baru masuk ke bisnis leadership. Atau saya sering menyebut bisnis leadership ini adalah organization leadership. Organization leadership. Nah, mereka yang belum selesai dengan dirinya, maka ketika dia memimpin keluarga, biasanya masih ada masalah di dalam keluarganya. Dan begitu juga yang keluarga belum beres, family leadership belum beres, di dalam bisnis, kecenderungannya fondasinya nggak kuat dan sering akan jadi masalah di dalam bisnisnya. Ya. Dan terakhir, kalau seandainya kita di dalam bisnis, memimpin tim, memimpin organisasi, memimpin ini sudah bagus, maka terakhir kita akan masuk di namanya adalah public leadership. Public leadership ini apa? Public leadership ini adalah bagaimana kita mampu memimpin orang banyak. Nah, bagaimana kita bisa memimpin orang banyak di situ. Public leadership. Nah, biasanya, nah ini public leadership contohnya apa? Menjadi pemimpin di masyarakat, mulai dari Pak RT, Pak RW, sampai anggota dewan, sampai nanti mungkin mau jadi yang lainnya. Nah, teman-teman, ring 1, ring 2, ring 3, 1, 2, 3, 4, ini adalah pilar. Mereka yang nggak selesai dengan pribadi akan bermasalah di keluarga, biasanya. Kenapa? Karena masih punya inner child problem, trauma, masalah, apa segala macam, akan kebawa ke dalam kedua. Mereka yang belum selesai di keluarga akan kebawa ke organisasi. Masalah rumah tangga dibawa ke bisnis. Masalah bisnis dibawa ke keluarga. Nggak beres-beres dan nggak ada habis-habisnya. Ya. Nah, yang ketiga, orang yang belum selesai di bisnis ketika masuk di masyarakat, ketika memimpin, masih juga biasanya akhirnya apa? Tidak mampu menjadi teladan karena belum selesai di dalam bisnisnya, di dalam apa namanya konteksnya finansialnya, akhirnya memimpin di masyarakat biasanya mencari opportunity dari kepemimpinannya, mencari peluang, mencari pendapatan. Kenapa? Karena belum selesai dengan pemimpinannya. Harusnya adalah memimpin masyarakat itu sudah masuk di tahapan pengabdian. Nah, ini yang kita coba harus belajar. Dan hari ini kita akan lanjutkan lagi ketika kita pembahasan di family leadership. Nah, sebelum masuk ke materi family leadership, kemarin masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat Abi jawab. Nah, coba pertanyaan-pertanyaannya apa saja, Mas Andri? Masih ingat pertanyaan? Iya, Di. Ini pertanyaannya kemarin kita bahas di Ustadz Ahmad. Oh, mana Ustadz Ahmad ya? Sakit tapi. Oh, sakit. Yang Berarti nggak sakit. ada sama sekali nih. Iya. Wah, Abi juga lupa kemarin pertanyaannya belum terjawab apa saja. Iya, iya. Ini Oke. Abi janji soalnya kemarin pertanyaannya belum terjawab, akan kita jawabnya di pertemuan ini. pertemuan selanjutnya. Iya. Baik, ya. Kalau seandainya memang belum ada dan nggak ada Ustadz Ahmad, kan ada yang mengingatkan minimal di-share, disiapkan Iya. katanya, ya. Baik, Jangan Abi. sampai nanti tidak Oke, pertanyaan saya coach belum kemarin. Silakan Mas Denta, open mic aja. Apa pertanyaannya Mas Denta? Atau yang kemarin merasa tanya dijawab boleh dikembalikan kalau Itu coach. Apa kemarin pertanyaan saya, jika ada sesuatu hal yang berpotensi untuk pertengkaran, nah itu apakah tetap harus dikomunikasikan ataukah lebih baik disimpan dulu untuk ya, insya Allah. seperti itu coach. Jika ada sesuatu hal yang berpotensi pertengkaran, pertengkaran itu artinya kalau ngobrol dan berkomunikasi malah jadi berantem, gitu maksudnya ya? Halo Mas Denta, gitu bukan maksudnya? Iya coach. Baik. Ya, nah banyak di dalam kalangan di rumah tangga, ya kadang-kadang ya ada hal-hal yang berpotensi pertengkaran. Jika ada hal-hal yang berpotensi pertengkaran, apa yang dilakukan? Oke, baik.
Ibarat api, emosi kita itu kalau seandainya sedang emosional, maka dia kayak api membara. Kalau api ketemu api, apa yang terjadi? Malah kebakaran gitu. Nah, dulu ya kayak Abi sendiri gitu ya, kalau ada misalnya suatu hal gitu ya, bareng gitu misalnya. Tahu ada orang yang nyolot, ada yang berpotensi ngajakin berantem atau apa, tak ladenin. Wah, berantem deh. Ada hal-hal yang kira-kira sekiranya memicu emosi, ya ada yang mungkin apa namanya ngajakin marah, apa bentak apa segala macam. Karena dari kecil terbiasa dengan kondisi struggle. Jadi akhirnya seringkali dibawa akhirnya ke dalam hal-hal ranah organisasi, ranah apa namanya keluarga. Kadang ketika ada yang naik suaranya atau apa, akhirnya diladenin dan jadi berantem. Tapi ternyata nggak membawa kebaikan. Akhirnya apa? Api ketemu api, kebakaran. Ya nggak akan ada selesainya. Menang jadi menang jadi arang, kalah jadi abu. Kayak kira begitu. Dua-duanya kalah sebenarnya. Sampai akhirnya belajar tentang namanya emotional question. Bagaimana kita bisa apa namanya belajar melatih emosional kita gitu ya. Sampai di titik ya ketika ada orang marah-marah, bentak-bentak, marah apa segala macam, ya simpan aja. Biarkan aja masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri, kita tinggal dulu aja. Jadi habis sekarang kalau ada orang yang misalnya bentak, marah apa segala macam, lebih baik tinggalkan. Kenapa? Karena debat kusir itu tidak membawa kebaikan gitu. Selesai sudah gitu. Nggak usah terlalu baper. Nah, kapan ngomongnya? Nanti ketika ada waktu di mana secara emosional sudah stabil. Ya, jadi ketika istri, suami semuanya sudah stabil, baru ngomong. Maka kenapa istilahnya kemarin adalah ngeteh. Beda ngobrol dengan komunikasi. Maka kenapa komunikasi itu harus mencari momentum. Ngeteh itu adalah contoh momentum. Momentum yang di mana kedua orang itu siap. Karena komunikasi itu kan terbagi dalam dua. Ya. Komunikasi di dalam pasangan, ya. Contohnya misalnya begini. Nah, komunikasi itu ada dua pihak. Nah, apa bedanya komunikasi dengan ngobrol? Nanti biar kita bisa memahami. Dalam komunikasi itu ada namanya sender. Sender itu siapa? Sender adalah orang yang mengirimkan pesan. Nah, lalu ada receiver. Receiver itu siapa? Orang yang menerima pesan. Pengirim pesan. Ya, pengirim pesan. Penerima. Nah, di dalam pesan, mengirim pesan dan menerima pesan, maka di sini ada pesan yang dikirimkan itu ketika mau dikirim, dia harus dibuat namanya encoding. Nah, encoding itu apa? Proses meracik pesannya. Meracik ya. Meracik pesan itu artinya apa? Mengemas pesan bahasanya. Mengemas pesan. Nah, lalu di sini ada namanya proses decoding. Decoding itu apa? Decoding itu adalah proses ya untuk kita bisa menerjemahkan pesan. Nah, oke. Semoga bisa dipahami. Nah, maka di dalam komunikasi seringkali di sini ini menjadi hambatan nih proses pada saat berkomunikasi sehingga pesan yang dibuat itu tidak mampu diterjemahkan dengan baik sehingga menjadi namanya miskom, berpotensi menjadi miskomunikasi. Nah, contoh kita coba bahas ya. Seorang suami mau ngobrol sama istri. Sendernya ini berarti adalah suami, Pak Su. Nah, lalu mencoba menyampaikan pesan kepada istri, Bu Is. Gitu ya. Nah, antara Pak Su dan Bu Is ini ketika sedang mau berkomunikasi, contoh coba di kolom chat kita jawab ya. Menurut Anda, encoding ini atau mengemas pesan itu bisa dalam bentuk apa saja? Misalnya contoh. Ada yang tahu kira-kira apa? Contoh kita mengemas pesan misalnya. Di kolom chat misalnya contoh. Ngobrol berarti voice. Ada lagi? Tatap muka. Ada lagi? Nah, betul dengan chat. Tulis. Tulisan bisa dalam bentuk surat. Dalam bentuk gambar. Dalam bentuk isyarat. Dalam bentuk apa lagi? Banyak sekali sebenarnya cara kita untuk bisa
mengemas pesan. Mengemas pesan itu artinya apa? Ada satu pesan dalam diri kita mau sampaikan. Nah, maka kita harus mengencoding. Ada orang yang mengencodingnya dengan cara apa? Dengan cara menulis surat. Itu namanya adalah proses untuk menyampaikan pesan, mengemas pesan dengan tulisan. Di mana kadang dalam surat itu ada apa namanya titik, koma, dan seterusnya yang perlu diperhatikan. Nah, itu seringkali bisa jadi miskom kalau kita salah. Chat itu ada emot, ada apa, salah juga bisa bermasalah gitu ya. Baik itu dalam bentuk gambar atau bahkan dalam bentuk tatap muka. Nah, maka sebaiknya pilihlah pola dalam mengemas pesan yang baik gitu. Contohnya misalnya ya. Nah, apa? Mungkin kalau kondisinya penting jangan lewat chat, jangan lewat mungkin sesuatu yang sifatnya isyarat. Hanya sekedar kita berpikir bahwa pasanganku kayaknya dia sudah bersama saya 20 tahun, harusnya dia bisa membaca isi hati saya. Ya, cuman kita pakai telepati. Nggak bisa, gitu kan. Maka harus apa? Memilih pola komunikasi, encoding lah pesannya dengan cara yang mudah dipahami dan meminimalkan miskom. Contohnya apa? Seringkali nyindir. Nah, saya masukin di sini ya. Nyindir. Sindiran. Nggak bisa. Maka apa? Encoding lah pesan apa yang diinginkan untuk dipahami oleh pendengar itu dalam kondisi yang baik. Nah, istri ketika decoding itu apa? Memecahkan sandinya kan, memecahkan pesannya. Pesan tadi dalam bentuk tulisan. Itu orang harus mencerna, memahami apa ya isinya, apa ya maknanya, apa yang dimaksud. Karena kadang-kadang ketika ngetik chat, ketika kita menulis surat, itu nggak langsung to the point, muter dulu kemana-mana gitu. Dan kadang-kadang nggak jelas kira-kira apa yang mau disampaikan. Maka di sini, nah bayangin kalau seandainya posisi istri dia tidak mampu untuk mendecoding, tidak mampu untuk mencerna, tidak mampu untuk mendengar, tidak mampu untuk memahami konsep dan memahami pesan, maka yang terjadi adalah ini, miskom. Pesan tidak sampai. Nah, ketika pesannya tidak sampai, maka ini yang menjadi problem. Maka pilihlah waktu di mana tidak ada distraction. Apa distraction? Nah, misalnya contoh apa? Distraction itu ketika bapak suami atau ibu lagi misalnya mengerjakan sesuatu. Lagi sibuk, lagi tidak fokus. Maka ini adalah momen yang akan berpotensi semakin parah menciptakan miskom. Misalnya contoh, suami lagi megang handphonenya, terus lagi mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tahu-tahu istri di sebelahnya. Pak, dengerin tadi tuh begini loh, ibu-ibu di sebelah tuh begini, anak kita di sekolah begini. Suami cuma bilang, ya, oke. Terus istri bilang, kalau gitu kita Umi minta duit ya nanti untuk dibayarkan untuk bayar sekolahnya anak ini, ya gitu. Padahal pada saat suami ngomong iya tadi sebenarnya dia sedang terdistrak, tidak fokus gitu. Diiyain semua, besok ya ditunggu sama istri. Loh Pak, uangnya mana? Katanya kemarin mau ngasih uang. Loh, uang apa? Gitu kan. Padahal tadi malam udah ngobrol gitu, versinya istri. Tapi suami sebenarnya belum fokus. Nah, inilah akhirnya menjadi yang namanya problem dalam komunikasi. Atau sebaliknya, ya istri lagi masak, lagi sibuk apa segala macam, suami misalnya ngomong, Ma tadi begini. Nah, istri mungkin nggak fokus ya gitu. Ternyata akhirnya apa yang terjadi miskom. Nah, maka langkah pertama adalah take time, ambil waktu khusus, ambil atau pilih waktu untuk berkomunikasi. Bukan hanya sekedar ngobrol. Kalau tadi itu yang iya itu ngobrol itu ya. Tiap hari kita ketemu dengan pasangan kita itu ngobrol. Ambil waktu untuk berkomunikasi, untuk apa? Yang dimana antara sender dan receiver ini, antara dua orang yang sedang ngobrol ini, dalam keadaan fokus. Nah, maka kenapa Abi sama Umi kemarin mencontohkan, seringkali kami membuat istilah namanya ngeteh. Ngeteh itu apa? Kode di mana, yuk fokus, yuk ngobrol. Ya, kira-kira begitu. Jangan disambi, jangan mengerjakan yang lain. Nah, bahkan Abi ketika megang handphone, ketika lagi ngerjakan sesuatu, ketika lagi di depan laptop, nah, ketika Abi bilang, ngeteh yuk, oke, saya lihat dulu, apakah ini urgent, penting, mendesak, atau enggak untuk saya selesaikan. Kalau urgent, saya bilang, tunggu 1 jam lagi, tak selesai pekerjaan, kita ngeteh. Nah, itu contohnya. Atau kalau misalnya lagi di kerjaan kita urgent, oke, kita ngeteh. Sudah, tinggalkan semua, ngobrol, handphone taruh semua, tumpuk di atas meja, kira-kira begitu. Nah, maka kita ngobrol. Nah, seringkali jadi problem adalah suami menyimpan unek-unek di dalam diri itu kelamaan.
Satu disimpan, mau ngomong kayaknya nggak pas terus simpen lagi, mau ngomong nggak pas terus simpen lagi, sampai berhari-hari, berminggu-minggu, sampai sebulan 2 bulan. Nah, sampai akhirnya emosinya itu sudah semakin kompleks, semakin berat. Ketika ada momen yang benar-benar apa istilahnya ya, memantik sesuatu keluar semua, meledak bom waktu. Nah, itu meledak biasanya pada saat apa? Tumpukan emosi yang sudah cukup panjang. Ya, akhirnya muncul tuh semua. Istri pun begitu, akhirnya diungkit semuanya. Kamu kemarin gini sih, gitu sih, gitu sih. Padahal mungkin pemantiknya hal sederhana, hanya karena faktor sepele gitu misalnya ya. Hanya karena faktor misalnya ada apa namanya kejadian yang sepele, akhirnya diungkit semuanya. Terus seorang suami atau istri ngerasa, lah kan cuma masalah sepele aja sih, kenapa kok ributnya begitu? Nah, bukan sepelenya itu adalah pemantik. Tapi gunung es di dalamnya adalah hal-hal yang tidak terkomunikasikan selama ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya, gimana kalau kita mau berkomunikasi berpotensi konflik? Komunikasi yang berpotensi konflik itu adalah komunikasi yang tidak dalam kondisi siap berkomunikasi. Tapi kalau sudah siap dalam berkomunikasi, pastikan antara sender dan receiver siap untuk ngobrol, siap untuk berkomunikasi. Kalau kondisi nggak siap gimana? Oke, tunda dulu, take time, sampai kondisinya sama-sama hatinya tenang, tidak emosi, tidak marah-marah, baru ayo ngobrol yuk. Ayo ngobrol. Nggak selesai juga dengan 2 orang ngobrol ini nggak selesai, ya. Maka harus cari pihak ketiga, ya. Orang yang dewasa, orang yang mampu menengahi, orang yang secara kematangan emosi sudah sangat siap untuk menjadi apa namanya penengah. Nah, maka di sisi itu kalau memang nggak bisa, boleh ada yang cari psikolog, ada yang mencari seorang ustadz ulama untuk menengahi komunikasi yang berpotensi kalau ngobrol itu nggak selesai. Kira-kira begitu. Baik, gitu, Mas Denta. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Oke, lanjut kita. Ini sampai jam berapa ini? Oke, ini harusnya sudah waktunya Mas Andre ya. Isyarat mata. Profesi saya MC. Gimana cara supaya audien aware ke saya? Kadang pada sibuk sendiri. Ini lagi tidak ada hubungannya dengan apa namanya family leadership. Nanti aja Bu Eti kita jawabnya ya. Oke, Mas Akal Coach, terima kasih. Oke, Mas Alas. Oke, alhamdulillah terjawab Coach. Ini kebetulan istri juga lagi dengerin. Oh, ini berarti versi ketiga ya, menggunakan orang ketiga untuk menjadi penengah. Jadi, oke, jadi pada dapat ngomongin istri, udah sini dengerin bareng kan? Oke, Masya Allah. Semoga Mas Denta dan istri selalu harmonis ya. Allah berikan kemudahan, kelembutan hati dan komunikasi yang lancar ya. Baik, ada lagi kira-kira Mas Andre? Mungkin sebelum Abi lanjutkan nanti untuk sesi tanya jawab, teman-teman silakan apa namanya tulis pertanyaannya di kolom chat yang berhubungan dengan family leadership, komunikasi boleh nanti Bu Eti juga tenang, insya Allah saya jawab. Sembari menunggu, mungkin Mas Andre ada yang mau disampaikan? Siapa, Abi? Insya Allah saya ada yang sampaikan juga. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Abi tadi ya pertanyaan dari Pak Denta dan teman-teman semua. Jadi mohon maaf nih ya, jadi pertanyaan sebelumnya belum bisa tersampaikan, tapi bisa di chat di kolom komentar. Tapi sebelum lanjut, insya Allah ya. Jadi izin saya menyampaikan Abi, insya Allah nih berkaitan tentang family leadership, kita kan pasti ada tentang roadmap juga di dalamnya, begitu ya Abi ya. Jadi teman-teman semua, jadi dalam membahas family leadership kita kan pastinya nggak keluar dari zonanya roadmap family gitu kan. Jadi saya izin share screen. Masih belum keluar ya teman-teman ya. Baik. Sekarang sudah keluar? Belum ya? Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Nah, oke, sudah muncul Bapak Ibu ya. Sudah muncul. Siap. Nah, di sini itu akan memang panjang ya karena komunikasi hanya bagian gitu kan, bagian bagaimana Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini gitu kan menyusun roadmap dengan keluarga itu tadi bagaimana gitu kan. Karena memang
penting. Memang dampaknya ke komunikasi, dampak ke yang lain-lainnya. Karena di beberapa penelitian juga kenapa sih kita memang harus butuh roadmap gitu kan? Karena ya memang banyak penelitian-penelitian yang sudah membahas nih, ya mulai dari kalau kita nggak punya tujuan pasti nanti komunikasinya akan bermasalah, kemudian ya kemudian keharmonisan juga, kemudian juga ikatan keluarga juga akan kurang kuat kalau kita nggak punya tujuan. Kemudian banyak juga di Harvard Family Project juga bahwa anak-anak juga berasal dari keluarga yang terencana dan lebih berhasil di sekolah dan memiliki aspirasi pendidikan yang lebih tinggi juga. Jadi banyak banget nih. Dan salah satu komunikasi ini salah satu masalahnya juga ketekan dari bagian kalau kita nggak tahu nih kemana sih arah family roadmap kita gitu kan. Kemudian yang sering terjadi juga ya tadi sampaikan oleh Abi juga kurang fokus kadang kita kalau diajak ngobrol masih ya mungkin nyambi yang lain katakan konflik malah makin sering kurangnya nilai bersama ya mungkin me time atau key time-nya kurang gitu kan dan juga kurangnya dukungan gitu karena nggak jelas ini belum jelas nih kegiatan ini ibaratnya kemana sih visi kita gitu itu banyak banget nih dan insya Allah nih nah kalau Bapak Ibu nih coba cek di kolom komentar nih kalau dari beberapa alasan tadi kekhawatiran ada nggak yang lainnya coba nih cek di kolom komentar yang sering terjadi ini apa saja ada nggak selain yang tadi karena pastinya banyak nih ya dari Bapak Ibu yang merasa entah komunikasi entah dicuekin gitu ya berarti ya. Atau yang lainnya mungkin ada kan kerasa kan yang lainnya ini juga terus bagaimana komunikasi banyak banget ya banyak tentang komunikasi katakan dan memang itu salah satu efek sampingnya juga gitu kan kalau kita nggak paham kemana ini nah ini teman-teman insya Allah kan kemarin juga disampaikan oleh Bidan ini insya Allah kalau misalkan kita ada kelas nih ya ada program tentang family roadmap ini ya ayah bunda di sini ada nggak ya yang mau ikut belajar bareng nih kita kan insya Allah kelas family roadmap ini akan ada di tanggal 24-25 gitu kan ya jadi mungkin masih ada waktu gitu kan ada beberapa minggu di sebelum hari ini gitu kan nanti kita belajar bareng sama Abi dan Umi gitu kan dan temanya kita juga akan membahas banyak banget tentang bagaimana menerapkan plan family kemudian membuat goal yang smart bahas visi dan misi kemudian mengenal bahasa cinta dalam keluarga, peran keluarga, dan nanti pasangan juga nanti kita akan bahas di sana. Itu kan dan komunikasi yang efektif itu akan disampaikan. Kita akan belajar bareng karena kalau kita bahas mungkin kan nggak nyampe ya kalau Zoom sejam gitu kan. Dan nanti juga banyak praktik di sana. Gitu. Dan ini juga banyak nih. Nah, ini ada Mbak Reda ya. Gitu. Kami meluangkan waktu bersama dengan kita kembali dan memperjelas peta rumah tangga. Mau dibawa kemana sih maksud? Kemana? Yang bisa cuma salah satunya. Ibu jadi mau mulai sama mau ngobrol apa yang lain. Jadi nggak fokus membahas tentang terima kasih ya Mas sudah membangun kebaikan. Terima kasih sudah menjadi suami sportif dan terima kasih karena udah selalu mengusahakan yang terbaik buat Gitu ya. Dan banyak banget nih ada dari teman-teman yang lainnya nih. Coba nih kalau bisa cek di kolom komentar nih siapa nih yang ingin hadir kalau misalkan ada kelas nih insya Allah di Malang coba dong cek komentar di kolom komentar nih teman-teman siapa yang ingin ibaratnya gitu kalau ada kelas smart family yang hadir nanti di Malang ya, mungkin yang bisa hadir coba cek di kolom komentar dong ya. Nanti bisa nanti untuk teman-teman yang ingin hadir ya nanti bisa menghubungi teman-teman di ya, bisa menghubungi di nomor ini
Ya nanti ada special request-nya juga untuk teman-teman. Jadi yang mungkin karena kuotanya hanya 15 couple ya, jadi hanya 30 peserta berarti 15 pasang. Insya Allah nanti ya teman-teman berminat langsung hubungi nomor di bawah ini. Ya dan untuk teman-teman juga karena special request-nya ini 10 juta per orang ya, per couple sampai 15 Agustus, tapi untuk teman-teman yang lagi ini hanya 8 juta per couple. Jadi hemat 2 juta saja gitu kan. Ya, baik. Mungkin teman-teman dari video tadi, ya, misalkan, di sini ada Mbak Reda mungkin, ya, kayaknya ada Mbak Reda di sini ya. Assalamualaikum Mbak Reda. Waalaikumsalam, Mas Andri. Ya tadi kok lihat, kok pas ya kalau yang difoto videonya Mbak Reda. Iya, kok Iya Mbak Reda, ternyata gimana diposting itu sih? kabarnya? Sehat Mbak Reda? Alhamdulillah. Ini sama Mas Mumu apa sendirian? Mas Mumunya masih di luar kota? Oh iya, masih belum pulang ya? Belum. Iya. Baru besok ketemunya. Wah, siap-siap, iya. Bisa cerita sedikit tuh Mbak Reda kemarin gitu kan? Ya mungkin waktu sama Mas Mumu ya, biasanya Mas Mumu yang agenda ya, gitu kan? Mas Mumu yang ikut belajar juga gitu kan sama Mbak Reda gitu kan? Gimana Mbak cerita pengalamannya sedikit Mbak Reda tentang bagaimana setelah dari program itu entah komunikasi atau lainnya, apakah bisa ini apa ya berdampak? Jadi kita ikut SFC itu baru di tahun kelima memang. Itu masih pertemuan pertama ya yang di Malang itu. Nah, memang kita tuh sering keluar bareng gitu kan. Cuman emang ini nggak ada waktu khusus untuk bahas masalah tentang keluarga. Dan waktu SFC kemarin itu acara 2 hari itu jadi eh, kami berdua akhirnya mau nggak mau fokus 2 hari itu untuk bahas masalah keluarga yang memang kalau menurut saya ini sangat berdampak ya bagi kami karena di dalamnya itu kan kita jadi di awal tahun pernikahan itu memang kita sempat bahas tentang tujuan mau rumah tangga mau kemana kemana. Cuman akhirnya karena nggak tuntas bahasnya, jadinya tahun kedua sampai tahun keempat itu karena sibuk dengan kegiatan masing-masing, jadinya kayak ngelambiar gitu. Terus di tahun kelima itu Abi ngadain sama Umi itu SFC. Oh, memang kita butuh nih waktu. Kalau saya bilang sih memang namanya itu termasuk me time juga ya sama pasangan. Merumuskan lagi tujuannya ini rumah tangga ini mau dibawa kemana, arahnya kemana. Nah, terus yang paling saya rasakan dampaknya itu, saya jadi tahu bahasa cintanya pasangan. Dan Mas Mujahid pun juga akhirnya tahu tentang saya. Dan dari SFC itu, biasanya kita banyak berdebat, Alhamdulillah, jadi lebih paham satu sama lain, dan bisa saling support satu sama lain. Jadi kalau misalkan sekarang nih, kalau dulu saya ditinggal keluar kota terlalu lama, mungkin ngomelnya banyak Mas Andre. Siap-siap. Kalau sekarang tuh, oh ya sudah, Ya, Pak. jadi lebih legowo. Kemudian kalau misalkan ada apa namanya kompeten, jadi kemarin tuh juga dipetakan ya di SFC itu selain peta rumah tangganya dipetakan, peta potensi diri di dalam peran keluarga itu juga di breakdown gitu, masya Allahnya. Jadi saya bisa tahu, oh aku itu nanti kalau misalkan dalam keluarga itu, kalau misalkan tujuan keluarganya ke sini, perannya istri kemana, suami kemana, terus kalau mau tujuannya kayak gini, apa aja yang harus dikerjakan, dan itu sangat membantu menurut saya. Jadi sekarang nggak terlalu banyak ininya Mas, tanggarnya sama Mas Mujahid. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. SFC. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak Reta ya atas sharing insya Allah itu tadi. Ya, Mas Mumu masih belum pulang ya. Iya, betul. Baik, Masih Alhamdulillah. berkota. Baik, terima kasih Mbak Reda atas Iya, sharingnya tadi sama-sama. dan teman-teman semuanya. Ya, nanti kita lanjut lagi ya, next untuk bisa belajar bareng. Dan untuk selanjutnya ini, untuk pertanyaan teman-teman nih yang di chat kolom komentar yang sudah chat, saya bacakan ya, Bi ya. Pertanyaan dari Bu Rini Berkas. Gitu. Terus
Mohon izin, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang NPD kalau ngobrol malah bikin energi habis meskipun dengan diam? Bisa diulang Mas Andre? Siap. Dari Bu Rini Bergas. Coach, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang NPD kalau ngobrol malah bikin energi habis meskipun dengan diam? Nah, mohon maaf, Abi kayaknya belum begitu familiar. NPD, tak searching dulu. Apa sih NPD ini? NPD. Ada yang tahu NPD itu gangguan kepribadian narsistik? Oh, oke, ya. Gimana kalau ketemu dengan orang yang dia kalau komunikasi itu narsis banget, kalau ngobrol malah bikin energi habis meskipun dengan diam. Eh, ya sebenarnya begini, pada dasarnya ketika kita ketemu dengan orang lain siapapun itu, ya sebenarnya objeknya kita bagaimana mengendalikan diri kita, bukan mengendalikan orang lain. Kita nggak akan pernah mampu, kita nggak akan pernah bisa untuk mengontrol pikiran, perasaan, kata-kata dari orang lain. Kita nggak bisa. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita mengontrol pikiran, perasaan, kata-kata kita. Kayak tadi yang Abi di awal menyampaikan. Ketika ketemu orang yang dia orangnya marah, orangnya bentak-bentak, orangnya apa. Kalau Abi tinggalin gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa merubah orang itu dia akan menjadi lembut, jadi apa, segala macam. Kita nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita kontrol sikap kita. Kalau pada saat itu ternyata akhirnya kita terpancing ikut marah, berantem jadinya kan. Nah kalau kita, ya sudah tinggalin gitu ya. Kira-kira gitu kita kerjakan yang lain, maka kita akan jadi lebih tenang daripada kita jadi marah-marah. Nah, gimana dengan orang yang narsis gitu? Gimana dengan orang yang kalau ngomong itu membicarakan dirinya sendiri, membicarakannya adalah kelebihannya, membicarakannya keakuannya, semuanya gitu ya. Dan dia tidak mau mendengarkan orang lain. Ya cara kita kalau memang itu sesuatu yang memang kita harus dengarkan atau kita harus ada di situ, ya santai aja kita nikmatin saja. Ya maksudnya kita jalan aja dan nggak usah terlalu terpancing emosi kita ya. Tapi kalau seandainya kita bisa meninggalkan, kalau saya sih saya tinggalkan, cari sesuatu yang lebih fokus atau lebih baik gitu ya. Karena apa? Karena kita di poinnya kita nggak bisa untuk merubah pola pikir atau kita nggak bisa merubah apa yang ada dalam benaknya orang lain ya. Nah, sampai kapan? Kalau ternyata yang narsis ini adalah pasangan kita. Gimana kalau yang narsis ini pasangan kita? Senarsis-narsisnya orang, itu pasti akan ada momen di mana dia butuh orang lain untuk berdiskusi. Ya, pasti ada momen di mana dia down, di mana ada mungkin momen di mana dia mungkin ngerasa sendiri gitu. Nah, maka pada momen-momen seperti itulah kita bisa berkomunikasi untuk masuk. Dan pelan-pelan dilatih bagaimana agar tidak mengurangi apa namanya narsistiknya dia, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya kalau Abi sih mungkin cara berpikirnya seperti itu ya, karena ini mungkin belum spesifik siapa orang yang narsis ini, apakah pasangan atau orang lain, karena akan berbeda treatmentnya ketika dengan pasangan atau dengan orang lain. Kira-kira begitu Mas Andre. Baik, terima kasih Abi. Itu tadi dari Bu Rini. Selanjutnya dari Pak Toto Suyanto. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini terpisah jauh dengan anak-anak dan mereka sudah mandiri. Komunikasi kami selama ini cuma melalui PC. Bagaimana supaya komunikasi jarak jauh ini supaya lebih berkualitas? Sesering apa komunikasi harus dilakukan? Baik, sama dulu saya sempat hampir kurun waktu lebih dari 5 tahun ya, dalam titik di mana saya hampir nggak berkomunikasi intens dengan kedua orang tua saya ketika merantau dan juga dalam kondisi yang struggle gitu. Dan ada masa di mana saya ngerasa memang waktu itu hubungan saya dengan kedua orang tua bukannya nggak baik, tapi mungkin tidak begitu intens karena zaman dulu kan kalau mau ngobrol itu susah gitu ya. Karena apa? Dulu saya waktu pas pertama kali kuliah, Abi itu pakai surat komunikasinya gitu. Kenapa? Karena di rumah Abi di Lampung orang tua itu saluran telepon belum ada, dan kalau mau telepon satu arah dari orang tua yang telepon. Kenapa? Karena Abi kalau mau menghubungin ke sana nggak ada telepon di kampung gitu. Jadi yang bisa adalah dari kampung, dari keluarga Abi yang telepon ke kosan gitu atau ke tempat di sini, di mana di sini ada telepon gitu ya. Nah itu kondisinya zaman dulu gitu. Jadi hampir selama 5 tahun itu fase sebelum ada handphone, saat itu maksudnya sebelum di sekitaran kampung atau di rumah itu ada handphone, itu di titik yang jarang sekali berkomunikasi gitu. Nah tapi ketika akhirnya mulai bisa berkomunikasi, ya pada dasarnya, pada dasarnya kita yang harus untuk bisa membangun komunikasi siapapun itu, baik dari orang tua maupun dari anak. Nah kalau dalam case Abi yang mencoba untuk
membangun komunikasi. Nah, membangun komunikasi gimana kalau kita selama ini sudah lama sekali? Maka berkomunikasi dengan hati. Mungkin Pak Toto, mungkin ini di awal-awal canggung, yang selama ini jarang berkomunikasi, tahu-tahu kita berkomunikasi intens dengan anak, mungkin canggung gitu. Tapi nggak masalah. Jadi artinya tetap harus dimulai komunikasi. Akhirnya waktu itu seminggu sekali, 1 pekan sekali, pasti di hari weekend atau hari libur, Abi usahain untuk telepon, untuk ngobrol dengan orang tua, untuk ngobrol dengan apa namanya ini. Kenapa? Karena kalau kita nggak biasakan dan paksa ngobrol, itu akhirnya nanti akan bukan menjadi satu kebiasaan. Tapi kalau mungkin sudah dibiasakan setiap weekend ngobrol, setiap weekend ngobrol, setiap weekend ngobrol, yang awalnya mungkin risih, lama-lama nanti jadi ngangenin, jadi kangen kalau nggak ngobrol. Kok nggak ditelepon ya? Nah, mama itu sekarang udah kayak gitu. Kok nggak ditelepon? Kok nggak diini kan? Nah, nanti dari mulai ngobrol-ngobrol ringan, barulah mulai mungkin masuk ke hal-hal yang mungkin lebih penting, lebih pengen dikomunikasikan gitu ya. Mungkin awal hanya sekedar tanya kabar, hanya apa, tapi harus nanti diintenskan. Kenapa? Karena kalau komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, ya jangan sampai kita dengan orang lain dekat, tapi justru dengan keluarga kita sendiri kita nggak dekat gitu. Nah, ini yang dulu Abi selalu ngerasain. Sampai kenapa waktu pandemik bela-belain setiap bulan harus pulang ke kampung gitu ya. Kenapa? Karena memastikan bahwa keluarga baik-baik saja, orang tua baik ya gitu. Keluarga family juga baik. Nah, inilah yang disebut dengan namanya proses gitu. Nah, maka teman-teman semua coba diusahakan bagaimana kita bisa optimal. Bentar ya. Ya, siap ya. Baik, selanjutnya dari pertanyaannya Pak Ahmad Bayu Aryawan. Saya ke Ibu, jika ada tersinggung hingga berkonflik biasanya high tensi ya, sampai menimbulkan sakit hati beragam tingkat. Oke, sebelum saya jawab, tadi belum selesai dengan Pak Toto, maaf, karena tadi Bintang pamitan mau berangkat sekolah. Ya. Siap. Bagaimana supaya komunikasi jarak jauh ini supaya lebih berkualitas? Sering apa? Nah, kalau tadi seringnya rentangnya adalah 1 pekan sekali kalau Abi mungkin ya. Karena ada momen pasti sepekan sekali itu di mana waktu kerja ataupun aktivitas nggak begitu padat. Yang kedua, bagaimana cara komunikasinya? Video call aja nggak apa-apa sebenarnya. Pakai video call, telepon, chat gitu. Nggak ada masalah. Hanya sekedar kita ngebangun bonding. Tujuannya adalah apa? Agar hati tetap tertaut. Nah, ada satu komunikasi yang lebih keren lagi. Nah, jadi 5 tahun pada saat Abi dulu jarang berkomunikasi dengan orang tua karena nggak ada saluran komunikasi. Tapi, Masya Allah, luar biasanya. Ada satu komunikasi lagi. Itu apa? Komunikasi yang kita titipkan kepada Allah. Yaitu apa? Banyakin doa. Nah, doakan anak-anak kita. Doakan orang tua kita. Jadi selama 5 tahun Abi nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua itu apa? Setiap malam kalau sujud doain orang tua. Doain orang tua. Ternyata Masya Allah. Bahkan titik Abi sakit itu, ibu itu tahu gitu waktu itu. Jadi tahu-tahu pas sakit, mau masuk rumah sakit itu, tahu-tahu telepon gitu ya, tahu-tahu telepon, kamu kok ibu rasanya nggak enak, kenapa gitu. Kayak gitu, saya udah bilang waktu itu, nggak usah ngomong-ngomong nggak usah sakit gitu. Tapi akhirnya ketahuan gitu. Dan itu kan contoh gitu. Tadi sampai sedekat itu hubungan dengan orang tua gitu ya. Jadi walaupun nggak ngomong, nggak cerita, tahu kondisi kita gitu. Walaupun hanya perasaan saja. Nah itu dari mana? Karena kedekatan dalam doa. Nah maka kalau kita belum bisa berkomunikasi dengan intens dengan siapapun itu, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, teman kita, saudara kita, maka jangan putus komunikasi melalui doa. Doakan yang terbaik ya. Minta sama Allah untuk dilembutkan hatinya. Minta sama Allah untuk dibolak-balikkan hatinya. Minta sama Allah untuk diberikan yang terbaik. Kira-kira begitu. Insya Allah, semoga dengan itu semua maka Allah akan berikan kebaikan pada kita. Allah lembutkan, lalu Allah pertemukan. Nah, poinnya begitu. Kenapa? Karena semua itu adalah ya bagian dari ujian bagaimana kita menyelesaikannya. Baik, ada lagi Mas Andre? Yang tadi ya? Dari Mas Bayu. Pertanyaannya apa berarti kalau gitu? Saya ke ibu jika ada tersinggung hingga konflik biasanya high intention sampai menimbulkan sakit hati beragam tingkat. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menyikapinya? Atau apa ini, Deh? Iya, ini tidak ada kelanjutannya, Bi. Oke, iya. Iya. Kalau ini statement, maka nggak perlu dijawab. Tapi kalau Ya. ini pertanyaan, mungkin berarti bagaimanapun itu orang tua tetap orang tua kita. Ya, meskipun orang tua kita itu dulu bapak saya itu keras sekali orangnya. Didik saya itu bukan hanya dengan bentak, bukan hanya dengan marah, ya sampai mukul gitu, kayak gitu. Jadi saya masa kecilnya penuh dengan inner child, penuh dengan kekerasan gitu ya. Tapi hari ini saya dengan bapak itu bisa dekat banget dan sudah hilang semua rasa yang dulu dendam, marah dan seterusnya itu sudah hilang. Kenapa merantau keluar dari rumah sampai akhirnya sampai ke Jawa dan anak kakak beradik saya nggak ada, semuanya tinggal di satu kampung dengan orang tua saya. Saya sendiri yang merantau jauh. Kenapa? Karena saking kerasnya ayah mendidik saya gitu.
bentakan, marah, apa segala itu udah kenyang semuanya. Tapi apakah saya marah? Ya hari ini justru malah saya bilang mungkin dari antara seluruh kakak beradik saya paling sayang sama bapak saya. Gitu artinya. Jadi bagaimana tugas kita untuk bisa memaafkan? Bukan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri kita sendiri yang tersakiti dengan seluruh kondisi itu. Kita marah karena nggak terima kan? Kita marah karena kita nggak terima diperlakukan seperti itu. Nah maka ridho lah dengan segalanya karena Allah mengizinkan itu terjadi. Nah maka yang perlu dikontrol adalah jangan sampai kita sakit hati dan marah kepada kedua orang tua kita. Ya, udah itu PR kita. Bagaimana kita memaafkan diri kita, ya, insya Allah. Ya. Kalau kita ridho, kita memaafkan, maka suatu hari nanti kita akan melihat kedua orang tua kita dalam kondisi yang jauh lebih baik. Hari ini Abi ngelihat bapak dan mama itu, masya Allah luar biasa gitu dan bisa dekat sekali, bisa ini dan senang melihat mereka hari ini gitu. Itu contohnya. Kenapa? Karena sudah jauh banget, ya, berbeda dengan dulu. Itu contohnya. Oke, kira-kira begitu. Ada lagi Mas Andre, kira-kira? Ya, ada di Ibu Sukresnawati. Oke. Gimana cara komunikasi agar suami jika kritik itu tidak melukai hati, juga sadar banyak kurang, jadi ketika istri dilihat ada kekurangan, maka damai dan fokus solusi yang baik, lembut, sayang. Gimana ini ya? Gimana cara komunikasi agar suami jika kritik itu tidak melukai hati, juga sadar banyak kurang. Nah, jadi ketika jika istri ada dilihat ada kekurangannya, maka damai dan fokus solusi baik, lembut dan sayang. Sebenarnya di mana-mana, hampir di semua keluarga, semua istri pengen merubah suaminya dan semua suami pengen merubah istrinya. Mayoritas ya. Kadang kita nggak puas gitu ya. Jadi kadang saya mikir, ya Allah bisa ditukar tambah nggak ini sih pasangan sebelah ini. Teman-teman semua, sahabatku, saudaraku, santri-santri semua, jangan pernah berusaha merubah orang lain, ya. Itu poin penting, ya. Segala sesuatu yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, Allah hadirkan di dalam kehidupan dan juga rumah tangga kita, termasuk pasangan kita, itu adalah sudah yang terbaik dari Allah. Itu yang terbaik, ya. Itu penting. Kita lahir dari siapa, di keluarga seperti apa, punya pasangan seperti apa, punya anak seperti apa, itu terbaik. Itu kado terindah Allah buat kita. Abi dilahirkan di keluarga yang sederhana. Ya, Bapak Abi keras sekali, didikannya kayak militer ya, ke masa kecil penuh dengan ya satu yang sangat kalau Abi bilang sekarang mungkin keras banget gitu ya. Nah, lalu punya anak 3 spesial semua gitu ya. Jadi anak-anak spesial. Anak pertama disleksia, anak kedua aktif, super aktif, anak ketiga speech delay gitu ya. Jadi Allah berikan kehidupan begitu. Punya pasangan yang juga Masya Allah luar biasa. Kira-kira begitu. Tapi bukan berarti itu adalah satu yang harus membuat kita bersedih gitu. Kenapa? Karena siapa yang dihadirkan dalam kehidupan kita, Allah sudah tahu pasti itu terbaik. Dan yang terbaik yang dihadirkan Allah dalam kehidupan kita tentu ada hikmah buat diri kita. Oh ternyata ketika Abi dihadirkan dalam keluarga ayah dan juga seperti ibu yang seperti itu, tujuannya untuk apa? Struggle, bagaimana kuat, tough menghadapi kehidupan. Hari ini bisa mengambil hikmahnya. Mungkin kalau dulu Bapak nggak mendidik saya dengan keras kayak dulu waktu itu, mungkin hari ini saya sudah terjerat dengan narkoba dan juga dengan hal-hal yang negatif. Kenapa lingkungan saya penuh dengan narkoba saat itu gitu? Ya, lingkungan saya tempat saya dibesarkan penuh dengan banyak kemaksiatan saat itu gitu. Jadi itu cara Allah ternyata saya dititipkan kepada orang tua yang seperti itu untuk melindungi saya. Ya, yang dulu dikekang, diinikan segala macam. Hikmahnya baru bisa ketahuan sekarang. Ketika punya pasangan, ketika punya apa gitu. Dulu saya juga berpikir sama, pengen ngerubah pasangan saya gitu. Ternyata salah. Ternyata Allah mengirim itu semua, mengirim orang tua, mengirim pasangan, mengirim anak. Tujuannya untuk merubah siapa? Ternyata tujuannya untuk merubah kita. Kalau kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi jangan minta orang lain berubah. Tapi kitalah yang harus berubah. Kita yang harus berintrospeksi kenapa kita dikasih kado-kado spesial ini dari Allah. Kenapa kita dikasih istri seperti ini, suami seperti ini, anak seperti ini, mertua seperti ini. Sebenarnya itu semua karena Allah sayang dengan kita dan Allah pengen membuat kita jadi lebih baik dan jadi layak jadi penduduk surga. Nah maka saran mungkin dari saya untuk Bu Sukresnawati, ya, Sukresnawati, lebih baik menurut saya mungkin kita berfokus pada yang bisa kita kontrol. Pasangan kita nggak bisa kita kontrol. Hanya Allah lah yang mampu merubah, membolak-balikkan hatinya. Jangankan kita yang manusia, ya. Nabi Nuh saja tidak mampu mengontrol dan merubah, memberi hidayah kepada istri dan anaknya.
Apalagi kita ini siapa? Maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Ya bersabar atas segala ujian, berusaha mengintrospeksi, dan jangan pernah merasa tersakiti. Nah, ini kata kuncinya ya. Jangan pernah merasa tersakiti dengan apa yang mungkin terjadi di dalam hal-hal ini. Itu mungkin latihan untuk kita menjadi lebih taat, lebih kuat, karena Allah sedang mempersiapkan masa depan yang lebih baik dari hari ini. Mungkin kita sedang dipersiapkan jadi orang yang lebih besar, jadi orang yang lebih kuat, sehingga kita mungkin harus lebih sabar. Nah, maka itu teman-teman, jadi jangan pernah tersakiti dan jangan pernah berusaha untuk merubah orang lain. Tapi siapa yang harus kita rubah? Rubahlah diri kita. Karena orang besar itu adalah orang yang berusaha bukan merubah dunia, tapi orang besar adalah orang yang berusaha merubah dirinya agar melihat dunia jadi lebih baik. Insya Allah itu. Ya, Baik, lanjut. lanjut lagi. Oke. Ya. Satu lagi terakhir deh. Oh, siap. Hmm. Ini dari Pak Ahmad Bayu Aryawan. Saya Ahmad Bayu Aryawan. Mohon izin bertanya, faktor-faktor apa yang menyebabkan semua lini tercipta menjadi keluarga melalui komunikasi yang menggerakkan? Faktor-faktor apa yang menyebabkan semua lini tercipta menjadi keluarga? Melalui Seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau komunikasi ya seperti yang tadi disampaikan, antara komunikatornya, antara pasangannya berkomunikasi dengan baik ya. Harus lebih intens ya. Jadi apa yang tadi sudah kita sampaikan yaitu adalah faktor-faktornya. Bagaimana kita bisa mengemas pesan dengan baik, bagaimana nanti pasangan bisa menerima sendernya dengan baik gitu ya. Nah, itu nanti insya Allah. Lanjut ya, mungkin satu lagi. Abi izin bertanya, kadang kan selalu melakukan sesuatu hal yang orang-orang cenderung ingin meluangkan keluh kesahnya atau ceritanya di rumah. Nah, kadang masalahnya orang-orang di dalam rumah juga memiliki beban mereka masing-masing. Bagaimana baiknya agar kita bisa memilih apa yang perlu dibicarakan di rumah dan apa yang tidak, sehingga kitanya lega dan tidak memicu konflik. Baik, ya. Pertama adalah begini. Usahakan kita memang punya ruang untuk kita berdiskusi. Ruang untuk berdiskusi itu artinya begini, ruang itu bukan hanya tempat ya, ruang itu artinya satu kondisi di mana kita siap untuk berdiskusi kayak tadi. Nah, maka kalau seandainya kita pengen, maka balik ke dua pertemuan kita sebelumnya, di dua pertemuan kita sebelumnya, 2 pekan sebelumnya, kalau disimak lagi, Abi menyampaikan saling memahami, saling mengerti, saling mengetahui masalah. Start dari sana dulu. Jadi, jangan selalu berusaha untuk kita dipahami. Nah, kalau kita belajar dari self leadership, usahakan untuk mengerti orang lain dulu, baru kita minta dimengerti. Self leadership kita sudah pernah belajar, ya. Artinya apa? Kalau di rumah semua orang bermasalah, maka fokus pada siapa yang punya masalah paling besar. Mungkin kita punya masalah, bisa jadi masalah kita tuh selesai, nggak perlu diapa-apakan, hanya dengan kita membantu menyelesaikan masalah orang lain atau anggota keluarga yang lain, ya. Karena bisa jadi anggota keluarga kita yang lain masalahnya lebih gede, masalahnya lebih besar. Nah, maka apa? Maka kalau dalam satu rumah tangga ada satu yang masalah dan semua orang mungkin punya masalahnya masing-masing, betul. Setiap orang penuh dengan masalah dan masalahnya masing-masing karena hidup ini adalah ujian. Maka yang akan dinilai adalah bagaimana proses kita untuk melewati ujian tersebut. Nah, maka poinnya apa? Satu, poinnya tadi, bagaimana cara kita untuk memahami. Oh, ayah itu sedang punya masalah apa? Ibu sedang punya masalah apa? Anak sedang punya masalah apa? Nah, kakak sedang punya masalah apa? Adik sedang punya masalah apa? Di lingkungan keluarga kita harus tanya. Maka apa? Utamakan, dahulukan untuk kita memahami orang lain dulu. Maka insya Allah, kalau semua anggota keluarga berusaha untuk memahami orang lain, daripada minta dipahami, maka pelan-pelan komunikasi akan terjalin dengan baik. Ya. Nah, kapan waktunya berkomunikasi? Kalau masalah itu hanya antara suami dan istri, cari waktu. Nggak harus di rumah, ngobrolnya bisa di luar rumah. Ya, artinya bisa di luar rumah itu cari tempat di mana mungkin nggak akan dengar sama anak-anak atau yang lainnya, atau tempat yang di mana kita mungkin lebih nyaman untuk kita bisa ngobrol, ya. Nah, kalau seandainya ternyata masalah itu adalah misalnya sama anak-anak, maka cari waktu untuk kita sering-sering ngobrol sama anak, ya. Pertemuan lalu Abi pernah menyampaikan kalau perlu momen makan bersama itu adalah menjadi momen untuk kita mendekatkan ruh-ruh kita, mendekatkan hati-hati kita gitu ya. Nah, maka pesan Abi, ayo teman-teman semua, kita bangun komunikasi yang lebih baik, kita coba mendengar, coba memahami masalah orang lain, jangan minta orang lain berubah. Tapi siapa? Berusahalah untuk merubah diri kita. Karena kita tidak akan pernah mampu merubah orang lain. Sekuat apapun, sehebat apapun, tidak akan mampu. Hanya Allah lah yang mampu merubah orang lain. Yang mampu kita lakukan hanyalah apa? Yang mampu kita lakukan hanyalah mendoakan. Doakan orang-orang yang kita sayang,
Ya, kalau kita ingin dia berubah menjadi lebih baik, maka minta kepada Allah untuk Allah merubahnya menjadi lebih baik. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Semoga bisa menjadi penyemangat aktivitas kita di hari ini. Ya, buat Bu Suci dan Pak Pur, selamat berenang. Wah, Masya Allah, kayaknya sudah mau berangkat ke Ancol ini. Buat Mas Agung, wah, dan juga keluarga, selamat beraktivitas, Mas Bintang, teman-teman semua, ya, Mas Bayu, Mas Ahmad Bayu, dan semua teman-teman, Pak Toto, Pak Fajar, Mbak Irma, ya Mas Sofyan yang santai sekali di hari ini, ya, dan santri-santri mungkin yang ada di Pondok, Bu Rita. Terima kasih banyak telah hadir di pagi hari ini dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah ridho pada kita semua. Allah berikan keberkahan pada kita, berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh dan solehah, hafiz dan hafizah. Semoga Allah berikan Amin, amin, ya tak Rabbal dari Alamin. kebaikannya. Yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Saya lagi ya doa bila doa, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua. Abi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Waalaikumsalam, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abi atas sharingnya pada pagi hari ini. Insya Allah semua mendapatkan manfaat dan insight yang luar biasa pada pagi hari ini dan bisa diterapkan juga di keluarga dan ini ya di rumah masing-masing. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak kepada seluruh peserta nih pada pagi hari ini yang sudah hadir. Semoga pada pagi hari ini dapat insight yang banyak ya Bapak Ibu dan semoga setelah mengikuti ngopi pagi hari ini ada hal yang bisa diperbaiki dalam komunikasi bersama pasangan. Baik, untuk ngopi pagi pada pagi hari ini kita cukup sekian ya. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah katanya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Abi, Mas Andri dan teman-teman. Ya, Syukron. terima kasih banyak. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Izin live. Sampai ketemu Coach di Makassar. Pamit Mas Andre, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.